Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat sinareng salam kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Asda 1 Pers Jawa Barat, Pak Dedi Supendi, nuhun Pak. Pak dari Syekh Tazin Hasin, Ketua MT Insan Kamil, Pak Wahyu, Kadisdik Perjabar, Pak Ip dan Kesbangpol dari Dinas Kesehatan, Dok. Kemudian guru kita Ustadz Budi Hartono. Ibu Bapak, sebelum kita mulai, nanti kajian akan diteruskan oleh Ustadz Budi Hartono. Sebelum saya menyampaikan pesan dari guru kami Pak Ari, biasanya ISQ itu ada berbeda, betul ya? Saya cek, siapa yang sudah pernah alumni ISQ, angkat tangan, cung. Ya. Biasanya ada kebiasaan 3S namanya tuh. Yang pertama harus senyum. Ya, cok hiji, 2, 3 senyum sadayana. Entong barara gitu, ya, senyum. Coba Bapak Ibu lirik kiri kanan sahabatnya dan senyum kiri kanan sahabatnya. Hiji, 2, 3 sok. Kasapalih kiri kanannya senyum. Jika nama nunutan tebih-tebihnya. Yang kedua salam semut Bapak Ibu. Salam semutnya kumaha Kang Hendra. Salam semutnya disalam, kemudian dipeluk. Ya, seperti guru-guru kita yang luar biasa, para veteran pejuang semua dan Bapak Ibu semua. Salaman, peluk, coba ayeuna, hitungan ketiga, peluk kiri dan kanana, tong hilap. Coba hiji, 2, 3, peluk, salaman peluk, peluk. Sadayana, anu palid itu tak acan di salaman peluk heula. Oke. Nah ya, sudah. Semoga menjadi sahabat sejati. Ucapkan semoga menjadi apa? Sahabat sejati. Bapak Ibu, salam hormat dari guru kami, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini mewakili beliau, Bapak Ibu. Jadi kisahnya begini. Semalam beliau sudah datang ke arah Bandung. Kurang lebih jam 8 sudah sampai Karawang yang naik di atas, apa namanya itu? HMZ ya. Kemudian beliau ditelepon oleh ibunda tercinta karena sepulang dari haji, beliau baru 1 kali banyak training di Indonesia dan di luar, beliau belum ketemu lagi ibundanya. Tiba-tiba ibundanya kami sebut Oma. Oma telepon, Ari, Oma hoyong pendak. Oma teh kangen pisan ka Pari teh. Kamana wae jang, gitulah kalau bahasa Sunda mah. Mendengar kalimat itu, bari bahasa Oma begini, Pari longok atau Oma, kurang lebih begitulah. Pak Ari langsung terdiam ketika itu, menyimpan handphone dan balik kanan langsung. Balik kanan, setelah itu balik kanan, rumah Oma itu di Depok, perjalanan kurang lebih jam 8:30 lah sampai rumah Oma. Dan akhirnya ditaros, Ari kamana? Badai ka Bandung. Oh tadi teh ka Bandung, mohon temenin omahnya, Ari, omah teh kangen, hayang ngobrol sareng Ari, tos lami. Pak Ari teh telepon, saya sebagai muridnya, yen kumahanya pamitos kieu. Pak Ari ge hoyong ka Bandung, diulem ku Kang Emil. Kang Emil itu yang kalau Anda lihat Menara 165 ada masjid di atasnya, itu karya Kang Emil Bapak Ibu. Tahun 2006 beliau membuat karya itu dan selesai bangunannya tahun 2014. Dan Bu Atalia adalah Dewan Pembina ISQ Forum Komunikasi Alumni Jawa Barat. Jadi hoyong pisan. Nanging saya baru paham ya, cinta seorang anak kepada ibunya tidak bisa dicapai oleh apapun. Saya anak yang sudah kehilangan ibu Pak. Ibu saya meninggal ketika COVID-19. Ayah Pak Ari sudah meninggal dan tinggal punya ibu. Jadi Pak Ari bilang, Yen,
Semoga Allah tahu kisah ini, kisah cinta seorang anak kepada ibunya. Jadi hapunten lahir batin, tetiasa sumping ka majelis taklim, saya hapunten sadayana tidak bermaksud apapun, tapi Pak Ari ingin nyugemakeun kanu jadi ibu tercinta nak. Haturun ibu, selalu gitu ya, laras ibu ya. Nah, abdi muridna di Piwarang Yendra, wakilan Pak Ari, ngadeg-deg Pak. Pas sedang ngadeg-deg abdi. Karena abdi terang, di DT jamaah teh, suban luar biasa, abdi para veteran, wakilan Bapak. Tapi seorang murid, Ustadz Budi ya, harus taat kepada gurunya. Pak kudu kumaha, kamu tur sami nawatona siapa Ari. Turuma ayeuna mah sumping ka masjid. Pesan saya sampaikan melalui beberapa slide dan ajak mereka zikir Asmaul Husna, itu dia. Jadi Asmaul Husna nada yang tadi disampaikan oleh yang indah oleh para ibu tadi adalah dibuat oleh Pak Ari tahun 2001 ketika Pak Ari berada di Multazam, tepatnya di Multazam di Kota Mekah. Nanti kita sarang-sasarengannya di ujungnya. Nah, ayeuna pesan Pak Ari manusia, punten, ada 3 motivasi manusia sawarna teh. Ieu. Kahiji klik Kang, kahiji motivasi atau kebahagiaan strong Y atau IQ. Nah, IQ klik A. Coba ayeuna saha nu hoyong artosna seueur cung. Anu teu ngacung berarti artosna hoyong sakedik. Hayo sing seueur. Saha nu aing beunghar, nu kaya ada, nu ganteng suamina, nu istrina geulis pisan. Nyata ieu teh kebahagiaan strong Y, kebahagiaan IQ terukur. Ibu abdi tumaros ka ibu. Ibu upami gajian ti si bapak terukur atau tidak terukur? Tidak terukur. Memang can selalu kurang wae-nya. Kebahagiaan intelektual dan tidak banyak dan tidak besar kebahagiaan ini. Para veteran sebagai orang yang sudah melanglang kehidupan, kebahagiaan teh 20%. Seberapa persen? Motivasi nanti dengan 20% ibu. Anu kedua, klik Kang, tah big Y, klik A. Namanya teh kebahagiaan emosional. Orang taros, Bapak punten, abdi tumaros. Bapak sabara kali muji ka ibu dalam satu dinten? Tara, ya Allah, tara. Nanti Pak Ustadz Budi Hartono bahas ya. Tara. Ibu upami ibu ngambek pagi-pagi ya, ngambek sok nyarios tara kasih bapak, tara, bautnya, baut gitu, diaplikasikan lewat cuci piring, kolom terang, ditaros ke si bapak, ibu ngambek, ente, si bapak nate polos tepuk pundak ibu, syukur ibu itu ngambek macam. Kebahagiaan emosional, kekuatannya, motivasinya, kecerdasan itu 80%. Jadi 2 hal ini adalah rumus sukses manusia. Pintar intelektualnya, yang kedua bagus moralnya. Yang disampaikan Pak Asda tadi adalah krisis moral dan krisis akhlak Pak Asda. Pintar saja tidak cukup. Coba cung, siapa yang dulu ranking 10 besar pasti sukses hari ini? Belum tentu. Kadang-kadang 10 besar mah sok sukses, tidak 10 besar malah sukses. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah itu dia. 2 hal ini adalah rumus orang sukses. Tapi kata Pak Ari, Bapak Ibu, apakah orang sukses pasti bahagia? Punten dijawab. Apakah orang beunghar pasti bahagia? Apakah ibu nu geulis, bapak nu ganteng pasti bahagia? Tidak. Ada motivasi yang ketiga, yaitu klik A, namanya motivasi klik spiritual. Ini motivasi spiritual. Motivasi spiritual sepertinya ahna ibu kak murang kali. Nah, coba ibu, makanan siapa yang paling enak di muka bumi ini? Apa ibu? Mama, betul. Apakah mama pasti enak makanannya? Tidak. Tapi enak, ya. Tapi suasana yang dibangunnya enak dan nyaman. Itulah kebahagiaan spiritual. Siapa yang pernah memberikan hadiah kado kepada anaknya, Cung? Pas ulang tahun, siapa, Cung? Nah, siapa yang paling bahagia? Anak yang menerima kado atau ibu yang memberi kado? Ibu. Itu yang disebut dengan kebahagiaan spiritual. 3 kebahagiaan ini kata Pak Ari jangan dipisahkan. Contoh ada kebahagiaan intelektual, strong Y, hebat, pinter, tapi paminyarios, menyakitkan. Ada orang seperti itu? Jangan dilihat wajahnya ibu ya.
Yang kedua, pinter intelektualnya, hebat emosional, tapi pemi ibadah, alim. Ayat seperti itu. Atau hebat spiritualnya, ke orang lain menghakimi, neraka surga, cenah. Ada, maka tiga ini konsep disatukan dan pusatnya adalah spiritual. Langsung kan? Pusatnya adalah spiritual. Langsung kan? Pusatnya adalah spiritual. Klik kan? Nah, pusatnya adalah spiritual. Nah, karena waktos, abdi bade tumaros. Siapa yang di sini bahagia, cung? Bagus. Saya tanya, Bapak Ibu tos cung, tepuk pundaknya. Sahabatnya bahagia atau pura-pura bahagia? Sok. Angkat tangan kirinya, tepuk. Nyalah hafal merenan. Ya, oke. Ibu, nah sekarang Bapak Ibu semua, sebelum saya bersama-sama mengajak zikir Asmaul Husna, saya ingin cerita tentang spiritual. Begini. Abdi lulus S3 2002 Oktober. Oh, hebat. Jurusannya COVID-19. COVID, Bapak Ibu. Pas COVID pertama dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, 4 anak saya isoman di rumah. Ke ayah pembantu. Paling ageng genep SD. Genep SD, 4 SD, 2 SD, sekarang usia 3 tahun. Istri Abdi, Sami dirawat di rumah sakit, dok, saturasinya 75 dok. Saurna teh napasnya tos di tenggorokan. Keadaan seperti itu, Ibu Abdi nyepun biang, ngantunkeun. Pun biang di Sukabumi ngantunkeun, Pak. 11.45 dinten Kamis 10 Juni 2021 pun biang ngantunkeun. Ditelepon, ketika ditelepon oleh Raka, Abdi tidak menangis. Kenapa tidak menangis? Punten Bapak Ibu, saking keselnya Abdi. Abdi sampai dia, Pak Ustaz punten ya. Ya Allah, nah kieu-kieu teuing. Abdi netepan 5 waktu, kadang tahajud, kadang duha. Abdi zikir, abdi ke Mekah, ke Madinah, abdi zakat ya Allah. Abdi saum di Ramadan, kadang sunnah. Tapi kunaon kieu? Kunaon ya Allah? Kesal itu, kena takdir yang Allah berikan. Sampai tidak menangis. Istri merengang nyawa, 4 isoman anak di rumah, ibu ngantunkeun. Saya terdiam Bapak Ibu, kesel, kesel-keselna abdi. Tiba-tiba tabu hiji, Mas Emut abdi tabu hiji, ditelepon ku guru namina Pak Ari, guru abdi nu ayeuna teh saya sumping, telepon. Assalamualaikum Yandra, abdi ka Pak Ari tidak sekedar guru, tapi tos ngangken sepuh. Yandra, saya tidak akan memberi motivasi kepada kamu, saya hanya ingin bertanya kepada kamu, naon Pak, kapan Nabi Ibrahim bahagia dalam kehidupannya saurna? Oh Pak, ketika Ibrahim punya putra namina Ismail, leres tapi sanes eta. Ketika Ismail digantikan oleh seekor sembelihan yang besar, leres tapi sanes eta maksudna. Saya terdiam Pak. Terus Pak Ari, atuh kumaha yang paling bahagia itu apa bagi Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika itu Pak Ari berkata, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Saya bilang kunaon Pak Ari? Di saat itulah Nabi Ibrahim paling dekat dengan Allah. Derajat kita dengan para nabi seperti ibarat langit dan bumi Yandra. Tapi apabila kita mengambil itibar pelajaran sedikit saja, kita ambil pelajaran itu. Kamu sekarang sedang dilemparkan ke dalam api kehidupan. Tinggal 2 pilihan kamu Yandra. Apakah kamu dengan pilihan ini, dengan takdir yang Allah berikan ini, apakah kamu akan membenci Allah? Atau yang kedua, kamu akan lebih sayang kepada Allah atas kondisi yang sedang kamu alami ini? 3 kali abdi dituaros Pak, ku guru, abdi diam Pak. Bingung. Tiba-tiba abdi teh heula nafas, terus
Kemudian dijawab, Pak Ari, abdi pilih nomor 2 Pak. Cepat atau lambat, ibu abdi akan ngantunkeun. Cepat atau lambat, putra putri abdi akan sakit, bahkan istri pun akan sakit. Tapi saya hanya minta ya Allah, satu, tolong jangan pernah tinggalkan saya sedetik pun. Pak Hari tersenyum berkata, selamat Yandra. Ditutup telepon itu dan saya tengadahkan tangan seperti ini. Ya Allah, hamba terima keadaan ini. Hamba terima takdir ini. Asal engkau ridho kepada hamba. Asal kau temani hamba. Asal kau jadikan setiap hamba berdiri di training demi training atas amanah guru hamba Pak Ari. Jadi amal soleh kangge ibu abdi kos ngantunkan ya Allah. Hamba terima keadaan ini. Dengan perjalanan kehidupan. Dengan ujian yang tidak pernah berhenti. Dengan masalah yang tidak pernah usai. Dengan gelombang kesulitan yang tidak pernah selesai. Hamba terima. Engkau ridho kepada hamba ya Allah. Ketika itu saya rindukan wajah, menangis. Dan menangis itu bukan menangis kedukaan, tapi menangis kebahagiaan. Itulah kisah tentang kisah spiritual. Buat Alia, nuhun buat Alia, salam dari Pak Ari. Itulah kebahagiaan spiritual Bapak Ibu. Terus apa pesannya dengan ini, di akhir ini? Satu, setiap orang pasti pernah diuji atau akan diuji dengan dilemparkan ke dalam api kehidupan. Pesannya adalah Allah akan mengambil harta kita. Allah akan mengambil orang tua kita. Allah akan mengambil anak kita. Allah akan mengambil bahkan nyawa, tapi minta kepada Allah. Jangan pernah iman di dalam hati ini. Jangan pernah Allah mengambil cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk itu di akhir ini yuk sama-sama orang zikir asmaul husna. Tapi sasarengan sadayana. Orang minta kepada Allah. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat. Allah jaga orang tua kita, Allah jaga pemimpin kita, kami Emil dan Bu Atalia. Allah jaga orang-orang semua. Mari sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sebut nama Allah semuanya. Ya Allah sadayana. Ya Allah, ya Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i yajzauna ma kanu ya'malun. Sarangan tinggal ke layar semuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'aimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim,
Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mughith, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baris, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Muksit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bapak Ibu, setiap orang silakan tengadahkan kedua tangan masing-masing. Silakan berdoa masing-masing, memohon cinta kepada Allah. Sendirian-sendirian, memohon cinta kepada Allah. Meminta kepada Allah, memohon karunia kepada Allah. Silakan berdoa masing-masing. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Allahumma ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala keagungan hanya milik-Mu. Duhai Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Razak, ya Syakur. Terima kasih ya Allah. Kau telah memberikan rezeki kepada kami. Bukan uang harta, tapi iman menghujam ke dalam hati kami. Keislaman ke dalam jiwa kami. Perilaku ihsan kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, ya Tawwab. Setinggi gunung kesalahan kami, sedalam lautan kealmaan kami. Kami tengadahkan memohon kepadamu, ampuni ya Allah kekeliruan kami. Ampuni kesalahan ibu dan ayah kami, putra putri kami ya Allah. Ya Allah, ya Qawi, ya Aziz, ya Jabbar, berikan kekuatan kepada kami. Bukan sekedar kekuatan fisik kami, bukan sekedar kekuatan kesehatan kami, tapi kekuatan iman, kekuatan keislaman kami dan ihsan kami. Ya Allah, ya Nafi, jadikan kami orang bermanfaat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan segala kebaikan keberkahan ya Allah
untuk ibu dan ayah kami. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Lapangkan kubur ibu kami. Terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni salahnya. Jadikan kebaikan kami jadi amal solehnya ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabb, berikan kebaikan keberkahan untuk para pemimpin kami, pimpinan kami, Kang Emil, Bu Atalia, dan seluruh jajaran. Jadikan setiap air mata berinang di tempat ini, setiap zikir di tempat, setiap kebaikan ini mengalir untuknya dan keluarga besarnya ya Allah. Dan untuk seluruh orang-orang di Jawa Barat ini, jaga ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, jagalah mereka. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakahi umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Kebenaran milik Allah, kesalahan milik atur nuhun sadayana mundut rasa di guru kami Pak Ari, moga insya Allah tepang kira waktu. Apunten lahir atur nuhun Kang Emil. Oh iya, kita doakan Kang Emil, buat Ali dan seluruh jajaran kita semua, Allah beri keberkahan rahmatnya semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atur nuhun. Sebelum Pak Budi menyampaikan materi, salaman dulu kiri kanan dulu. Salaman peluk sahabat kiri kanannya. Tong hilap, peluk. Ya. Atur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.